Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan yang sempurna. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebelum belajar kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang sholih-sholihah, coba kalian buka halaman 40. Kita sekarang akan belajar tentang Pulau Bali, tentang tempat tinggal Made yang ada di Bali. Silahkan dibuka dulu bukunya, jangan lupa disiapkan pensil, penghapus, atau stabilo untuk menerangi yang penting-penting. Anak-anak, Made tinggal di daerah Denpasar. Kakek dan neneknya menetap di Tabanan, sedangkan paman Made menetap di Singaraja. Semua keluarga Made masih tinggal di Pulau Bali. Tahukah kamu Pulau Bali? Nah, di sini ada peta Pulau Bali. Anak-anak, setelah mengamati peta Pulau Bali, coba sekarang jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, lingkari tempat tinggal Made. Diingat, Made tinggal di daerah Denpasar. Maka yang dilingkari adalah ini ya. Bika kasih warna. Ini tempat tinggal Made. Kemudian kakek dan nenek tinggal di Tabanan. Ya. Kemudian paman Made tinggal di Singaraja. Ini kota Singaraja. Nah, kalian lingkari. Setelah melingkari, coba dijawab pertanyaan yang nomor 2. Nomor 2 dan 3 sudah, paman, kakek, dan nenek sudah. Nah, sekarang dibuka halaman berikutnya, yaitu halaman 41. Di sini ada denah. Ya, paman Wayan tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak paman Wayan bernama Raka dan Anom. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah suasana rumah paman Wayan yang berada di perkotaan, yaitu di Singaraja. Amatilah gambar di atas, identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di atas. Nah, ya, coba kalian perhatikan, silahkan kalian amati karakteristik individu dan lingkungan yang ada di kota Singaraja. Setelah mengamati, silahkan dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 42. Di sini ada beberapa contoh mengamati ya anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang kita mempelajari tentang sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kamu ketahui? Silahkan amati gambar berikut. Coba yang pertama, ini ya. Ini kakak bermain dengan adik. Apa yang terjadi di sini?
Tolong disiapkan pensilnya, silahkan langsung dikerjakan. Dicatat ya jawabannya. Ketika bermain dengan adik, kakak marah karena mainannya rusak. Lanjut gambar yang kedua. Ini ibu dan kakak. Karakter apa ini yang terjadi di sini? Silakan ditulis. Ibu sangat sabar ketika berbicara denganku. Sudah ya, dicatat semua. Gambar berikutnya. Ini ketika bermain televisi, sedangkan di bawah banyak mainan yang berserakan. Sifat individu yang bagaimana ini? Sikap tidak disiplin ketika selesai bermain. Mainannya tidak dirapikan kembali. Lanjut ke gambar terakhir. Ini ketika bermain bersama teman ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Saling membantu jika ada teman yang jatuh. Silahkan kalian tulis semua jawaban ya. Kemudian setelah kalian menjawab 4 karakteristik pada gambar di samping ini, silakan kamu buka halaman selanjutnya, yaitu tentang cerita legenda asal mula Gunung Batur. Nah, ketika Paman Wayan menceritakan kepada Made tentang asal mula danau dan Gunung Batur. Coba kalian baca asal mula danau dan Gunung Batur yang ada di halaman 43 dan yang ada di halaman 44 ya. Silahkan dibaca. Setelah membaca cerita asal mula danau dan Gunung Batur, coba kita jawab bersama yang ada di halaman 45. Anak-anak silahkan dibuka. Nah, di sini kita akan mengenal tokoh. Setelah membaca cerita di atas, kamu dapat menemukan tokoh yang bersifat baik dan buruk. Tokoh yang bersifat baik disebut tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang bersifat jahat disebut tokoh antagonis. Nah, dari cerita rakyat tersebut, siapakah yang merupakan tokoh protagonis? Protagonis apa tadi? Tokoh yang baik, yaitu penduduk dan kepala desa. Mengapa penduduk dan kepala desa merupakan tokoh protagonis? Alasannya adalah karena kepala desa dan penduduk selalu memberi makan kepada Kebo Iwo ketika dia sedang lapar. Ya, jadi penduduk dan kepala desa itu sangat baik kepada Kebo Iwo karena dia selalu memberikan makan. Nah, sedangkan tokoh antagonis yaitu Kebo Iwo. Mengapa Kebo Iwo dikatakan tokoh antagonis? Alasannya ini, karena Kebo Iwo seringkali memaksa penduduk untuk memberi makan, dan porsi makan Kebo Iwo melebihi jumlah penduduk. Walaupun dia sering membantu, tapi masih meminta balas jasa yang berlebihan. Jadi Kebo Iwo itu termasuk pada tokoh antagonis. Silahkan dicatat ya. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis beserta alasannya. Jika kalian sudah mencatat, dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 46. Di sini juga ada pertanyaan. Untuk mengukur kemampuanmu dalam memahami cerita asal mula danau dan Gunung Batur, maka jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita. Yang pertama, apa jenis cerita fiksi yang berjudul asal mula Gunung Batur? Jenis cerita fiksinya adalah dongeng. Nah, yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita yang berjudul asal mula danau dan Gunung Batur? Tokohnya ada 3, yaitu kepala desa,
Kebo Iwo, dan penduduk. Soal nomor 3. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita Danau dan Gunung Batur? Tokoh utamanya adalah Kebo Iwo, sedangkan tokoh tambahannya adalah penduduk dan kepala desa. Pertanyaan yang nomor 4. Siapakah tokoh protagonis dalam cerita asal mula Danau dan Gunung Batur? Tokoh protagonisnya adalah kepala desa dan penduduk. Sedangkan tokoh antagonis yaitu Kebo Iwo. Alasannya karena walaupun Kebo Iwo suka membantu penduduk desa, dia suka membantu dan meminta imbalan dengan jumlah yang sangat berlebihan. Baik anak-anak, hari ini Bu Guru cukupkan pelajarannya. Jangan lupa semua yang dipelajari tadi dicatat sebagai bahan-bahan untuk mengikuti ucil. Untuk hari ini tidak ada tugas, namun kalian wajib mencatat semua jawaban yang kita bahas bersama tadi. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.